Yang punya anak diamankan anaknya lah, sekedar ikut di masjid. Yang sama-sama memuliakan, yang sama-sama kami muliakan dan kami banggakan, ibu-ibu yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, yang seberataan semuanya sudah Allah anggap sebagai ibu saya sendiri. Mudah-mudahan yang semuanya panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Kuat iman, amin. Jadi orang sugih, amin. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang sama-sama juga saya muliakan Fadilatul Kiai Haji Ustaz Abdul Mu'in, yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya. Juga yang saya banggakan, panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rombongan majelis Yasinan, ya, Yasinan apa? Al-Hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya, amin. Jawaban. Ulun kalau lihat pian ini bu, ingat ibu ulun pian, ulun. Karena kenapa? Karena ulun ditinggal oleh ibu ulun itu umurnya 3 tahun. Masih belum mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Tapi ulun yakin yang semuanya sayang lawan ulun, amin. Jadi kalau melihat ada ulun kurang ajar, kurang adab, kurang sopan, takur aja ulun, karena ulun juga manusia. Manusia itu tempatnya dosa dan salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita sehat walafiat. Roh kita juga alhamdulillah di siang hari ini pun kanyang banar. Kata wong Jawa niku warak tenan bu. Kalau orang Banjar bilang kanyang banar. Rohnya kita ini di saat ini kenyang benar. Ibaratnya kalau di saat ini kita kada pemakanan, kada apa-apa, kada ada makanan lah, tidak usah lah. Ada makanan apa kada sini? Ada. Adalah ada. Kalau kada ada bisa pulang semua dari situ. Kalau roh sudah kenyang, insya Allah jasad pun akan semakin tenang. Karena kenapa? Karena rohnya pun kenyang. Kanyang bin warak kata orang Jawa. Karena kenapa kanyang? Karena roh kita di saat ini berzikir kepada Allah. Roh kita di saat ini bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
itulah kesempatan yang sangat mulia ini jangan disia-siakan begitu saja. Dengan kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita membaca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengingat kisah semulia-mulia kisah, tidak ada tandingnya kisah suka dukanya yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebelum lahir, kelahirannya pun dinanti. Ketika proses kelahiran itu pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan malaikat, juga diturunkan ribuan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyambut akan dikeluarkannya seorang manusia yang luar biasa dari rahim ibu Siti Aminah radhiyallahu taala, yaitu ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya ada dua manusia yang diturunkan oleh Allah dari sosok wanita membantu proses persalinannya Siti Aminah radhiyallahu taala. Wa hadarat bi taufiqillah Sayyidatul Maryamah wa Sayyidatu Hasiyah. Dihadirkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di proses ketika persalinannya, diturunkan dan dihadirkan oleh Allah Sayyidatul Maryamah wa Sayyidatul Hasiyah. Kalau ulun lawan biyan ini yang membantu proses apa? Kehamilan atau persalinannya ibu kita, yang membantu siapa? Bidan biasa. Ada bidan nggak di sini? Bidan Parenggian mana di sini? Yang ada angkat tangannya. Ada bidan nggak di sini? Adalah mana? Ada sini. Mana bidannya? Kopian bidan lah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membantu prosesnya adalah Sayyidatul Maryamah wa Sayyidatul Hasiyah. Bukan itu saja yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan juga apa? Wa ma'ahuma minal hurul ain. Diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran sudah dinanti, waktu kelahirannya juga barabut. Orang Banjar bilang itu barabut, bujur lah. Kalau kaum Jawa itu apa namanya? Rebutan kayak rambutan. Gitu. Rebutan untuk melihat wajah sosok yang begitu tampan, sosok wajah manusia yang begitu bungas luar biasa, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian jikalau diberikan anak tersebut sudah dinanti-nanti, bagaimana perasaan pian? Himung apa kada? Senang apa tidak? Senang kita. Mertua mendampingi, nah kan? Tapi ada sebagian binian ini kada cocok dengan mertuanya, ya kan? Akhirnya ketika proses persalinan orang tuanya, mertuanya pun cuek, kada mau tahu mau lahir apa kada, mau latihan apa binian, kada mau tahu. Ini tanda-tanda apa? Menantu yang sudah kada cocok dengan mertuanya. Tapi ulun yakin biar seberataan pasti cocok dengan mertua. Amin. Cocok apa kada? Bujur. Cocok di lisan, di rumah cakar-cakaran dia.
Alhamdulillah min. Sudah dinanti-nanti ribuan daripada bidadarinya Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasaran lah, seberapa bungas ini Rasulullah, seberapa ganteng ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hingga di kitab Injil pun disebutkan tentang nama Rasulullah, walladzi ismuhu fil Injil Ahmad. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah bahwasanya namanya Rasulullah yang tertera di kitab Injil adalah siapa namanya? Ahmad. Di kitab Zabur beda lagi, di kitab Taurat beda lagi. Di setiap kitab yang diturunkan oleh Allah, ulun petakun lawan pian ini tak takoi wong Jawa sih nanti. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Mau apa kada? Jadi umrohnya nanti di hari kiamat. Ulun petakun lawan pian berapa kitab yang sudah diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Siapa yang bisa tahu? Yang bisa jawab? Berapa? 10? Berapa bu? 10. Itu 4 yang tahu, yang wajib kita tahu. Apa saja 4 itu? Zabur, kemudian Taurat, Injil. Itu yang kita tahu. Yang wajib kita tahu, kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4 yang ulun betakun bukan ini sih masuk dalam kategori wajib. Yang ulun takuni kepada lawan biang berapa kitab, piro bu kitab ini piro yang diturunkan oleh Allah dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo cepat, siapa yang bisa angkat tangannya cepat umroh di hari kiamat. Ada 114 kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk 4 kitab yang pian hafal tadi, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nabi Allah Adam ada, Nabi Allah Syith ada, Nabi Allah Idris ada, dan nabi-nabi pun lain ada. Tetapi kitab yang paling afdal, yang mengalahkan semua kitab yang sudah diturunkan oleh Allah adalah apa? Adalah Al-Quran. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pun yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sejak Nabi Adam sampai kitab Al-Quran, telah menceritakan tentang kelahirannya Rasulullah, menceritakan siapa itu sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di setiap kitab pun terdapat julukan masing-masing di dalam kitab tersebut untuk memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di dalam kitab Maulid Al-Habsyi, apa disebutkan? Wahina daruba wad'ihad al-habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Ketika akan mendekati daripada kelahirannya sallallahu alaihi wasallam, wad'ihad al-habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Diumumkan, ya, pengumuman langit-langit dan bumi-bumi tersebut tentang apa? Kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ulun hendak bercerita tentang pengalamannya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentang bagaimana keharmonisan dan keakraban istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sama yang lain, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menanggapinya dari yang tua sampai yang anum, kata orang Banjar. Orang Banjar tuha bilang tuha ya, dari yang tuha sampai yang dari sing tua sampai sing nom. Itu diperlakukan oleh Rasulullah masing-masing perlakuan sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan di dalam sabdanya apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah kalian dengan keluarga pian. Saya adalah contoh yang paling baik, bahwa saya memperlakukan keluarga saya dengan baik sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah ketika selepas pulang dari masjid apa di Madinah itu? At-Taqwa wa ila Nabawi. At-Taqwa apa Nabawi? Nabawi ya, yakin ya? Yakin. Kalau kira At-Taqwa, kalau At-Taqwa itu di mana? Nah, berarti biar kada kuring. Selepas pulang dari masjid, Rasulullah SAW itu hendak ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang paling apa bu? Istri yang paling apa? Paling nom. Istri yang paling anum, kata orang Banjar. Makanya ada istilah esnyur anum. Tadi saya dikasih esnyur anum sama Ustaz Abdul itu. Dan kok suaranya gini tuh? Kenapa itu? Kemudian pulang Rasulullah, ditahu oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya di rumah Rasulullah, di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada makanan. Ini Anas bin Malik yang menjadi hadamnya Rasulullah sangat resah dan sangat gelisah, takut Rasulullah SAW itu apa? Pulang ke rumah kada ada yang namanya makanan. Maka Anas bin Malik mengatakan kepada salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, orang sugih di waktu itu, wong sing paling sugih sahabat Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW itu tidak pernah meminta dengan sahabatnya, tidak pernah menyambat. Tahu dia menyambat? Apa dia menyambat itu? Tidak pernah mengeluh. Kalau kita kan selalu mengeluh dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dan kurang. Apalagi suami selalu memberikan uang belanjanya 10.000 terus saja setiap bulan. Kadang naik-naik aja. Makan ikan kari aja lah. Kadang makan ikan gabus, ikan tongkol kadang pernah, ikan kari aja. Alias katanya orang Jawa itu ikan apa? Iwak asin. Kita mengeluh dengan itu. Rumahnya Rasulullah SAW di waktu itu, ketika Rasulullah SAW mau bulik, kata orang Banjar, mau bulik ke rumahnya, Anas tahu tidak ada makanan, tidak orang makanan. Ya apa niki? Rasulullah SAW takut kecewa dengan Aisyah. Toh Rasulullah SAW pun tidak mempermasalahkan. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu pernah seminggu kada membelikan atau tidak pernah memberikan kepada Aisyah uang belanja. Berapa bu? Seminggu.
pian seminggu kada dikasih duit oleh suami pian, lakian pian. Pernah apa kada? Sering ya. Tapi makanan ada di rumah. Tapi kalau rumahnya Rasulullah SAW ini sudah seminggu kada pernah dikasih apa? Uang belanja, makanan kada ada. Bingung Anas bin Malik datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah dari orang Ansor yang paling cinta kepada Rasulullah. Orang-orang Ansor itu sangat senang dengan Nabi Muhammad SAW, sangat mempertahankan dakwahnya Rasulullah SAW, mau berkorban demi Rasulullah, padahal mereka itu bukan dari kalangan orang-orang sugih, bukan dari kalangan orang-orang sugih, bukan orang-orang biasa yang sugih saja bisa dihitung dengan jari. Dan bahkan dalam riwayat di waktu itu yang terkaya dari orang-orang Ansor hanyalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, termasuk al-mubashirina bil jannah, yang mendapat kabar baik masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ulun lawan pian masuk surga, amin. Masuk surga, amin. Yang gak amin gak tahu masuk mana, masuk neraka atau masuk surga? Neraka kah? Mudah-mudahan masuk surga. Masuk surga, masuknya tanpa hisab, tanpa transit di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang mendapat kabar baik, bisyarah, amplop dari Rasulullah. Amplopnya apa? Ketika dibuka tertulis anta min ahlil jannah, engkau termasuk golongan orang yang pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perasaan pian jikalau pian ini mendapat kabar baik, tadi malam berjumpa lawan Nabi, pian dikasih bisyarah bahwasanya pian kelak bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Himong apa kada pian? Senang apa ndak bu? Senang apa ndak bu? Pasti kita senang masuk surga, luar biasa. Bahkan di surga itu tiang-tiangnya pun ikut maulid, di setiap blok pun ikut maulid di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada setiap tiang di surga pasti di situ tertulis nama Rasulullah SAW. Setiap pintu yang pian masuki, yang pian dapatkan, pasti tertulis di dalam pintu tersebut nama Rasulullah SAW, terhiasi tiang-tiangnya, dinding-dindingnya, tembok-temboknya dengan nama Rasulullah SAW. Kalau kita kadang-kadang apa di rumah kita, gambarnya siapa? Gambarnya ada potretnya artis, ada gambarnya potretnya aktor, ada gambarnya aulia di rumah kita. Kadang ada di rumah kita kadang-kadang apa potretnya wali-wali Allah, para kiai-kiai, para ulama-ulama, para habaib-habaib, sehingga rumah kita pun terhiasi dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang malaikat saja mau masuk ke rumah kita ini supan banget, izin temanku. Ya apa ndak izin? Bapak ibu kadang-kadang masuk rumah, malaikat mau masuk, ini bapak sama ibunya pakai pakaian kada sopan depan anaknya. Kadang-kadang ganti baju depan anaknya, naudzubillah min. Malaikat saja sumpah lawan kita, alias izin kata orang Jawa. Masuk apa? Masuk rumah kita. Makanya beberapa rumah itu kadang-kadang kita temukan kanal-kanal rumah tersebut besar, tetapi malaikatnya kada ada yang banyak, justru apa? Setan dan jinnya. Naudzubillah min. Maka di anaknya kesurupan,
Makanya anaknya masuk jin, datang kiai ke pondok pesantren Al-Fajar. Nih Ustaz Abdul Muhid, anak ulun nah masukkan jin nah. Ustaz Abdul Muhid, anak ulun nah masukkan makhluk halus. Karena kenapa? Di rumahnya kada diberikan hal-hal yang baik. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk rumahnya, beliau mengatakan apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau rumah pian bagaimana, Bu? Rumahnya sampai dia apa, Bu? Rumahku adalah neraka. Mangkani bujui dak kerasa le omang. Ye. Bujui ngopi di luar rumah. Tak mau kopinya istrinya. Karena istrinya kalau diminta buatkan kopi manen. Ye, Bu. Kopi manen, Mas. Hai. Karena kenapa? Karena ketika suami masuk sudah kada betah di rumahnya, tidak merasa nyaman, bukan baiti jannati, bukan rumahku adalah surgaku. Hati-hati. Jikalau imam nahkodahnya di suatu kapal nggak ada, kapal pun akan apa? Tabrak. Begitupun di dalam rumah imam kada ada, imamnya selalu main gaplean di luar rumah, rajin warung jablay. Karena kenapa? Rumahnya tidak seperti surga, rumahnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang pintar-pintar mewujudkan rumah itu seperti rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dibanding rumah pian dengan rumahnya Rasulullah, jauh rumah kita. Rumahnya Rasulullah SAW itu hanya berapa kali berapa. Kalau rumah kita nyaman, ada ruang tamunya, ada tempat tidur buat anak sendiri, buat anak lakian sendiri. Bahkan Rasulullah SAW ketika menikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW, Rasulullah bingung, ini anak dua ini hendak mau ditaruh di mana? Rumah pas-pasan, kada ada ruang tamu, kamarnya pun kecil benar. Bingung Rasulullah SAW di waktu itu. Uang lamaran kada cukup untuk kontrakan rumah. Kalau anak kita kadang-kadang sebelum dilamar bilang apa? Sediakan mobil satu. Uang lamaran 30 juta. Rumah ada AC, ada kulkas, ada air hangat, nyaman semuanya. Harus ada baru belum terima. Nah, ini mertua-mertua yang apa lagi? Mertua-mertua yang silau dengan dunia. Makanya anak tidak payu-payu. Kalau Rasulullah SAW itu datang Sayyidina Ali membawa apa? Cincin dari apa? Cincin dari tembaga yang tidak ada artinya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tembaga yang tidak ada artinya. Yang semuanya alhamdulillah pakai cincinnya, emas. Galang nah, tulangnya gini-gini yang semuanya. Tadi ulun lihat sebelum masuk ada yang gini. Ulun kira ngapain ya orang? Enggak pemanasan lah. Jadi lihat orang bilang ulun. Bujur bang ada. Na'udzubillah min. Apa manfaatnya dunia? Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pakai kalung saja emas pernah sekali kada ditagur oleh Rasulullah selama 3 hari. Telung dina Bu dak disopo. Ya apa sampean? Sampai nanti emas dak disopo di bawah pian. Oh sakarat piwak yang penting boleh emas. Ini radhiyallahu ta'ala bingung kenapa Rasulullah SAW ini biasanya apa? Kebiasaannya Rasulullah kalau sudah duduk di majelis, ada Fatimah bangun dari majelisnya, dicium keningnya, dipeluk tubuhnya Rasulullah,
tempatnya duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah. Karena Fatimah kelak di surganya Allah menjadi presidennya wanita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nanti di hari kiamat yang akan menyaksikan bagaimana Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha itu melewati apa? Melewati sirat, jembatan. Jembatan apa, Bu? Sirat, bukan jembatan Barito Kuala. Jembatan di sini yang bukan apa namanya? Jembatan apa ini? Bejarum. Jembatan Bejarum. Banyak jarum ya lah. Sangar kalau lewat situ. Fatimah radhiyallahu taala ketika melewati sirat, nanti ulul lawan pian akan mendengarkan untuk absarukum, wahai orang-orang yang menyaksikan, di waktu yang ini tundukkan kepalamu dan pejamkan matamu. Semua lakian kada boleh menonton. Semua lakian diperintahkan oleh Allah untuk menutup matanya. Karena kenapa? Fatimah binta Muhammad tamur ala sirat. Karena sebentar lagi Fatimah binta Muhammad akan melewati sirat. Mau semua lakian di waktu itu tunduk memejamkan matanya, malu supan karena Fatimah radhiyallahu taala anha melewati sirat, wanita yang paling bungas di surganya Allah Subhanahu wa taala, putri kesayangannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gak disopo gara-gara gain emas, kagak ditakur gara-gara pakai emas kalung selama 3 hari. Akhirnya pun dilepas singkat cerita dan dibuang di waktu itu, hingga Rasulullah SAW ketika bertemu terakhir kali, Rasulullah SAW tersenyum melihat dan memeluk Fatimah radhiyallahu taala anha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mangkane sing gak duwe emas jangan kecil hati. Yang gak punya emas punya emas. Mas siapa masih? Mas Jarot, ya kan? Sampai nggak punya emas, tapi punya emas. Mana Abdul? Emas apa mas? Emas apa mas? Emas ya? Oh, tak warak puji sampean. Kalau pulau yang jalur emasnya, jalur emasnya, ya kan? Kalau emas perawatan sono tuh kue larang, belinya pun mahal. Tapi kalau emas murah, bisa diajak bertanda, betul apa tidak? Bisa diajak bermain, bisa goncengan, naik motor romantis benar-benar, bisa pegangan tangan ketika sudah muhrimnya, bisa di memamainya, apa mamai biar, bisa diomelin. Kalau emas bisa diomelin apa ada? Coba sampai punya emas cincin, kurang ajar biar ini, awas dia, nggak bisa. Tapi kalau punya emas, mas, tolong mas ya, bulik rumah 1 juta harus dapat. Bisa benar biar ini nih. Kalau bisa ulun, bisa mungkin ulun bisa dapat 100.000 aja, nggak 1 juta, kan bisa diajak miliar. Tapi kalau emas nggak bisa. Makanya Sayyidatina Khadijah punya emas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha punya emas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri ulun punya emas Idrus. Istrinya Ustaz Abdul Muhid punya siapa? Punya Mas Ustaz Abdul Muhid yang sangat bungas luar biasa. Amin ya Rabbal. Sejam setengah siji. Ini jamnya betul masalah ya. Bujur lah. Ya kan? Enak orang tuh sudah punya emas itu.
jangan punya emas. Ya kan punya emas Anas, nyaman lah. Ada bini yang bilang sih ya, Anas, bini ada sini. Adalah mana bini yang punya emas Anas, ya kan? Kalau emas nggak bisa, ya kan? Pian kurang ajar, pian perempuan pian, kan? Kalung nggak bisa. Tapi kalau punya emas di mamanya, ya kan? Dicemburuin, ya seperti itu. Ketika waktu itu, singkat cerita, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan kepada sahabatnya Rasulullah, ya Abdurrahman, innahu Rasulullah sayarja ila baiti. Sebentar lagi Rasulullah akan balik ke rumahnya. Walakin fi baitihi lam yajid ta'aman. Tetapi di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana dia tidak tega lawan Rasulullah? Di rumahnya tidak ada makanan. Ulun tahu karena ulun sudah berhadap lawan Rasulullah selama 10 tahun. Tidak menyambat lawan pian, tidak berbicara lawan pian, tidak mau kasih kabar ke pian. Oh gitu kah? Oke. Sekarang ulun sembelihin 10 kepala kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat Anas. Hingga di waktu itu istrinya Abdurrahman bin Auf membuat masak habang bin kambing. Di kambingnya itu dari masakan habang, nasi samin, soto banjar ala kambing, nasi kuning ala kambing, semuanya kambing. Sampai wadainya pun terbuat dari wadai kambing, bingkai berendam dari kambing. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyaman semuanya dari kambing semua. Bayangkan 10 kepala kambing untuk Rasulullah, padahal keluarganya Rasulullah bisa dihitung jari. Singkat cerita, selesai semua masakan, siap semuanya. Masuklah Rasulullah SAW ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Heran Rasulullah, kata orang Banten, takajub nah. Ya kan? Katanya wong Jawa niku napa? Kaget. Duh, Aisyah, kok tiba-tiba memang ada perayaan apa ini? Orang bacaan apa nih? Ada yang spesial ke hari ini? Ya Rasulullah, inna hadha ta'am, ini makanan spesial untukmu, khusus untukmu ya Rasulullah. Jangan takut lagi pian, sudah kita nikmati bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika hendak menikmati, suara bel lonceng berbunyi. Karena di zaman dahulu itu tidak ada lonceng. Adanya apa? Adanya besi yang diletakkan di pintu yang terbuat dari kayu. Biasanya orang-orang Arab itu seperti itu. Karena zaman dulu ada lonceng, bel ting tong ada. Adanya rumah, ya kan? Pintunya terbuat dari kayu, depannya diletakkan apa besi? Kok seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man fil bab, siapa yang di pintu? Maka mengatakan salah satu istrinya, ya Rasulullah, innani sauda. Ya Rasulullah, ulun istri pian yang bernama Sauda. Tahukah pian Sauda? Sauda itu daripada istrinya Rasulullah, yang waktu itu dinikah oleh Rasulullah, umurnya 65 tahun. Dinikahi oleh Rasulullah, waktu itu umurnya Rasulullah 45 tahun, dinikahi umurnya 65 tahun. 65 tahun itu ibaratnya kalau laki-laki pian hendak menikah orang yang seperti ini umurnya, ulun yakin laki-laki pian kada ada yang mau. Pasti cari yang 15,
17, yang 18, yang kelas 65 tahun hanya Rasulullah yang mau. Bayangkan, bahkan di dalam cerita tersebut Sayyidatina Saudah itu terkenal wanita yang tidak ada bungasnya sama sekali. Maaf, memang di dalam kitab tersebut tercantum laisa data jamalin, bukan tergolong wanita yang paling cantik. Bahkan bisa dikatakan wanita dalam istrinya Rasulullah adalah wanita yang tidak cantik di dalam ukurannya. Istri-istrinya Rasulullah SAW, bayangkan umurnya 65 tahun, bahkan kulitnya pun apa? Aswada, kulitnya hitam banget. Tetapi apa hikmah tersebut dinikahi oleh Rasulullah? Hikmahnya apa? Menampilkan bahwasanya Rasulullah itu menikah dengan wanita-wanita bukan karena atas dasar nafsu saja, karena itu tidak ada dalam diri Rasulullah SAW. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, innaha 65 sana. Ya Rasulullah, umurnya Saudah ini 65 tahun. Kenapa pian kawin ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, innaha fil usrah fi dha'fal Islam. Ya Umar, ulun menikahi dengan Saudah ini karena Saudah ini adalah golongan wanita yang beliau ini hidup, yang imannya lemah semuanya. Bahkan kalau kita cross check dari sejarahnya Saudah itu, bahwanya Saudah itu hidup di kalangan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Saudah saja yang beriman dengan Allah dinikahi oleh salah satu sahabat yang gugur di medan peperangan, yang gugurnya pun di perang Uhud bersama ikut berjuang dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menikahi beliau. Dinikahi, ya Rasulullah, innani 65 sana. Ya Rasulullah, yang sadarkah katanya Saudah ini, umur ulun ini sudah 65 tahun. Kenapa pian mau menikahi ulun? Ya Saudah, atazawwaj ma'aki, saya pengen kawin denganmu karena pian, keluarga pian ini bukan dari golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Ulun takut pian ini apa? Masuk lagi di dalam agamanya yang tidak beriman dengan Allah. Maka ulun kawin pian supaya iman pian itu semakin apa? Semakin kuat. Jadi iman ini kubu tambah kuat. Bayangno, dikawini ambil sapa? Ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian singkat cerita, masuk itu Saudah disambut oleh Rasulullah karena baru seminggu kawin dengan Rasulullah. Kangen, kata orang Banjar itu, keganangan lah, rindunya luar biasa. Ya kan, saya aja yang laki-laki, bukan perempuan, pian semuanya lakian-pian ini pasti kangen kepada Rasulullah. Bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kangennya luar biasa, baru seminggu, keganangannya luar biasa, pengen mencium tangannya Rasulullah yang tangannya alyan minad dibaji wal harir, yang tangannya Rasulullah SAW itu lembutnya bu, melebihi daripada lembutnya apa? Sutra. Makanya pian ini sebenarnya di rumah pian, lakian pian ini ibaratnya jika pian mencium tangannya lebih afdol daripada pian mencium Hajar Aswad. Ya, jadi pian kalau lakian mau keluar jangan lupa mencium tangannya. Biarpun kulitnya itu kena putih alias girang, langsat keringatan, cium. Pian seperti mencium lebih afdol daripada Hajar Aswad yang semua orang barabut. Nah, padahal Hajar Aswad itu disunahkan cuma apa? Cuma
takbir kisbe saja. Tahu kisbe Bian? Nah, tahu kisbe ya? Kisbe itu gila. Ya kan? Kisbe ini dengan siapa? Dengan Hajar Aswad. Gak usah pakai parabut Bian. Desel-desel orang jadi haram, na'udzubillah min dzalik. Lebih baik apa? Kisbe. Tetapi kalau dengan suami Bian, ya Allah, ini tangan hilang banget. Tetapi bagaimanapun ini suami ulun. Suami kula niki ya Allah. Kula yakin jikalau kula niki nyambung tangani suami kula, insya Allah kula ini lebih afdol daripada mencium Hajar Aswad. Ulun bertakun lawan Bian. Berapa kali Bian mencium tangan suami Bian? Nah, kalau tanggal muda aja kan, kalau sudah mencium tangannya. Kalau sudah tanggal muda, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Wahai suami tercinta yang sangat mengasuh luar biasa, mana amplopnya? Ulun cium tangan Bian, besoknya tidak dicium lagi. Na'udzubillah min. Rasulullah SAW itu begitu tawadunya, ya, triknya Rasulullah itu, ya kan, membuat rontok jantung para wanita. Apa Rasulullah SAW itu? Kadang-kadang Rasulullah SAW itu kalau istrinya mencium, dicium lagi tangannya oleh Rasulullah. Kadang beragak Rasulullah, kadang gengsi Rasulullah SAW itu. Kalau suami-suami sekarang kadang-kadang apa? Bujur apa kadang? Mencium tangan Bian, pernah apa kadang istri suami Bian? Kadang pernah lah. Nah ini udah gak pernah. Tetapi Rasulullah SAW dengan akhlaknya membuat rontok jantung wanita. Apa kata Rasulullah? Ketika istrinya mencium, diambil oleh Rasulullah, tangannya dicium juga. Allah. Yang salah Rasulullah SAW itu dicintai oleh siapa? Oleh istri-istrinya. Kadang-kadang apa? Dicium keningnya oleh Rasulullah SAW, dipeluk tubuhnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan rumah tangga kita seperti itu. Makanya jika suami Bian kadang mau cium tangan Bian, habis Bian cium, mas ambil loh mas. Tolong kajian Nabi nih mas, ngambung tangan bujuwe mas. Kadang-kadang suami-suami kita ini kadang-kadang suami-suami zaman sekarang itu gengsi, takut dikucilkan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kadang sampai beliau mengatakan apa? Innani abdun, saya adalah hamba. Akul kama akulul abad, wa ashrab kama ashrabul abad. Ulun ini adalah hamba, makan seperti layaknya hamba dan minum seperti layaknya hamba. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu makan apa? Dengan sahabat-sahabat yang Rasulullah SAW yang tidak punya, yang miskin-miskin, makan bersama, tulang-tulangan itu. Kalau bahasa Banjar, bersuapan itu apa? Bersuapan lah, saling bersuapan. Satu sama yang lain menyuapi. Padahal dia ini tidak punya. Dia ini makhluk yang paling punya, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Tetapi itulah tawadunya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan keheningan di rumah tangganya, yang selalu memberikan kecintaan dalam rumah tangganya, yang selalu menebarkan cinta. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Insya Allah ceritanya perlu ceritakan di tahun depan terusannya. Setuju Bang Ada? Karena ceritanya masih panjang. Ulun sudah keuyuhan, ya kan? Sudah masuk asar belum ya? Sudah? Sudah masuk asar? Belum lah? Ulun tambah lah ini ceritanya. Kemudian disambut oleh Rasulullah. Ahlan biki ya Sauda. Selamat datang wahai istriku yang paling cantik wahai Sauda. Padahal ada cantik, dikatakan cantik oleh Rasulullah. Dicium tangannya oleh Sauda, dicium kembali tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk oleh Rasulullah. Aisyah sudah mulai melirik. Kenapa pian wahai Rasulullah? Kadang mencium ulun cium Sauda. Oh kurang ajar.
ajar benar kata Aisyah. Makanya kalau ada orang umbar-umbar, kadang-kadang poligami, kadang-kadang ulun lihat di televisi ini kan banyak orang sekarang yang umbar-umbar poligami. Ulun paling tidak senang seperti itu. Karena kenapa? Pasti namanya wanita itu kecemburu, bujur apa enggak? Aisyah saja kalau sudah mendengar Rasulullah kawin lagi, kurma dipegang, aslinya mentah jadi makan. Langsung makan. Oh, ada perlu matahari lagi. Ada sekarang yang orang sok-sokan umbar-umbar. Istri ulun pertama sama kedua ini harmonis luar biasa. Iya, harmonis di depan televisi. Ya kan, di rumah pentung-pentungan tongkat. Ya, a'udzubillah min. Dilihat oleh Aisyah. Oh, seperti ini Rasulullah. Duduk. Ajlisi ya Saudah, duduk sini. Sebelahku. Ini makanan semuanya ini. Ada masak habang, soto panjang, ya kan? Langsata, kue berabai, bingka berandang, wah semuanya ada. Diambil dikit oleh Rasulullah, disuapin oleh Rasulullah ke Saudah. Aisyah pun seperti itu, disuapin oleh Rasulullah. Yang pernah kan disuapin sama suami dia? Ada pernah? Nah, pertama aja kalau pernah. Ya kan, kalau sudah pengantin pertama baru disuapin, lama-lama pecah piring. Piringnya dipecah. Kalau Rasulullah apa? Diambil, kasih Saudah dulu. Diambil lagi, disuapin kepada Aisyah. Aisyah heran, kenapa kena ulun dulu? Kenapa Saudah dulu? Kemudian Rasulullah SAW apa? Tahu. Kata hati Aisyah tahu Rasulullah. Ya Aisyah, innaha akbaru sinnan. Dia lebih tinggi umurnya daripada pian, makanya ulun dahulukan Saudah. Tetapi pian juga dapat jatah kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tidak lama kemudian, hendak mau makan, Aisyah sedikit bercanda. Dengan siapa? Dengan Saudah. Mengambil buah habang, ya kan, diambil buah habang tersebut. Buahnya apa? Langsung diambil, dikenakan, dicelometkan di mukanya Saudah. Saudah karena tua, ya kan, sabar dia. Biasanya yang tua harus sabar, ya kan? Diam saja. Rasulullah SAW heran, ya Aisyah, matak mani. Kenapa pian ini? Kenapa seperti ini? Ya Rasulullah, innahu syai'un mudhika. Saya bercanda saja. Ada laisa minal adab, bukan termasuk adab katanya Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu adab. Rasulullah SAW mengatakan kepada Saudah, ya Saudah, ku balas apa yang sudah dilakukan oleh Aisyah. Diam Saudah ini, tidak menjawab, ya kan? Sultan benar depan Rasulullah SAW. Ya Saudah, alam tasma'i, yang kena dengar percakapan ulun, apakah ulun balas dengan tangan ulun pribadi? Tidak mau membalas. Diam Saudah ini. Ya Saudah, alam tasma'i, tidak ada dengar omongan ulun? Apakah ulun yang ingin ulun yang kasih ini balasan tersebut kepada siapa? Kepada Aisyah? Tidak ada menjawab. Tersenyum aja Saudah tersebut. Langsung Nabi Muhammad SAW mengambil apa? Mengambil kepalanya Aisyah, diapit dia. Kau diapit ya? Diapit, dijepit, ya kan? Ambil Rasulullah, diambillah buah habang tadi, dicelometkan dalam mukanya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga Saudah pun tertawa terbahak-bahak, sehingga Aisyah pun tertawa terbahak-bahak, dan Nabi Muhammad SAW melihat Aisyah tercelomet dari wajahnya apa? Buah habang. Rasulullah SAW pun tertawa terbahak-bahak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harmonis apa ada di rumah tangga ini? Harmonis benar.
menciptakan suasana yang betul-betul luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam istrinya, dalam anak-anaknya, dalam sahabatnya pun tidak pernah yang aneh-aneh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah SAW itu, ada satu sahabat Rasulullah yang mencintai baginda Nabi Muhammad, yang ngefans kepada Rasulullah, yang mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu itu beliau ini pengen apa? Pengen memberikan hadiah kepada Rasulullah. Hadiah kain hijau. Rasulullah SAW itu paling senang warnanya dua, hijau sama putih. Ya kan? Di waktu itu ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun hendak memberikan tiang ini hadiah. Kain ini ya Rasulullah. Khadrat, warnanya hijau. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Senang apa kada pian? Senang, itu bagus banget kata Nabi Muhammad SAW. Kalau pian senang, ulun berikan lawan pian. Diberikan kepada Rasulullah SAW. Enggak lama kemudian kata sahabat tadi, sebentar Rasulullah, saya hendak balik sebentar, pian tunggu di sini. Tunggu sini dulu sebentar. Oke kata Rasulullah SAW, tunggu sebentar. Ini anak bawa siapa? Bawa yang menjual kain tersebut. Ya Rasulullah, ulun tidak punya duit untuk membayar kain tersebut, maka jika yang senang, bayarlah kain tersebut kepada orang ini. Dicandai gitu oleh sahabat tadi. Marah tidak Rasulullah SAW? Kada. Oh gitu, diambil duitnya dari kantongnya Rasulullah, dibayar berapa? 40 dinar. Dibayar oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pian bagaimana? Ada orang menjahitkan seperti itu. Ya kan? Ada orang datang ke rumah pian, ini ulun mau memberikan hadiah lawan pian, tapi tunggu sebentar ya. Diambil penjualnya, ini bayar, ulun tidak bisa bayar nih. Bagaimana pian? Oh kita sudah marah. Tetapi Rasulullah SAW tidak marah. Tersenyum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah akhlak budi pekertinya Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan cerita tersebut, kita bisa terapkan rumah tangga kita seperti rumah tangganya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid ini hati kita, diri kita semakin cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan rumah tangga kita selalu kita hiasi seperti rumah tangganya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Marilah di kesempatan yang sangat mulia ini kita berzikir sama-sama. Kita berzikir ya Allah, sambil kita merenungkan dosa-dosa kita, kekurangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pian minta dengan Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat pian semuanya, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Bu ya. Jangan ada yang diam, jangan ada yang bengong, angkat tangannya, jangan ada yang melongok, jangan melongok, angkat tangannya, keraskanlah suara pian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang dengan hambanya jikalau hambanya menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo Bu, sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih keras. Ayo lebih keras, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ampuni dosa kami, hapuskan kesalahan kami ya Allah. Jadikan anak kami menjadi anak yang soleh-solehah, istri kami menjadi istri yang solehah, ibu-ibu yang ada di sini menjadikan ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang solehah. Mudah-mudahan generasi
perempuan-perempuan yang ada di sini, wanita-wanita yang di sini menjadikan wanita-wanita yang salehah. Oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami menjadi rumah tangga Nabi Muhammad ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Jadikan peringatan Maulid ini ya Allah sebagai pedoman kami sehingga kami semakin sayang kepada Nabi, sehingga kami semakin cinta dengan Nabi, semakin kami semangat melakukan sunnah-sunnah Nabi, semakin kami cinta dengan Nabi. Oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Jikalau ada dalam diri kami ya Allah permasalahan, kesusahan, sempitnya rezeki, ya Allah lapangkan rezeki kami. Problema kami dalam kehidupan kami selesaikan ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang memberikan segala kemudahan, mudahkan segala urusan duniawi kami dan ampunkan segala akhiratan kami ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, oh ya, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Sama-sama sebut namanya. Nikmati pian menyebut nama Allah. Resapi dalam hatimu ketika pian menyebut namanya Allah. Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Tenangkan hati kami dengan cahayanya ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah dengan cahayamu. Kami menyebut namamu ya Allah di saat ini. Kami berharap Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Segala problema kehidupan kami Engkau selesaikan ya Allah. Yang belum di antara kami yang belum haji umrah, percepat kami untuk haji dan umrah ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih keras, nikmati ya Allah. Jangan ada dunia dalam diri kita. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan sujud. Matikan kami dalam keadaan rukuk. Matikan kami dalam keadaan sholat. Ya Allah, kami takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahu ya Allah, ya Allah. Kami sadar kami banyak salah. Kami sadar kami banyak dosa. Kami sadar kami teledor dengan sholat. Kami teledor dengan zikir. Kami teledor dengan Al-Quran. Oh ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Nikmati kalimat Allah. Begitu lezatnya dan begitu manisnya bagi mereka yang menikmati. Begitu manisnya, begitu nyamannya bagi mereka yang menikmati kalimat Allah. Pejamkan matamu, angkat tanganmu,
kita pengemisnya Allah, kita ngemis dengan Allah, kita berharap dengan Allah, kita berdoa dengan Allah, kita mengharapkan pahalanya Allah, kita mengharapkan ganjarannya Allah, kita mengharapkan masuk surga, kita mengharapkan dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami pengen bersama Nabi di surga. Kami pengen mencium tangan Nabi di surga. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Kami takut keluarga kami jauh dari Nabi Muhammad. Satukan kami dengan Nabi Muhammad. Pertemukan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad. Dan kami pun tersenyum kepada Nabi, kepada kami ya Allah. Kelak di hari kiamat kami kawak mencium tangan Nabi Muhammad. Perkenankanlah kami bisa mencium tangan Nabi Muhammad. Mereka-mereka yang berkumpul di sini ya Allah, ibu-ibu yang ada di sini, mereka-mereka wanita-wanita, perempuan-perempuan ya Allah yang belum kawin, berikan mereka jodoh yang soleh ya Allah. Berikan mereka jodoh yang soleh ya Allah, yang bisa menuntun mereka di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kami memiliki anak ya Allah, berikan anak kami pasangan yang soleh-soleha. Ya Allah, kami memiliki anak, jadikan anak kami menjadi anak yang soleh-soleha. Kami takut anak kami terjebak di dalam perzinahan. Kami takut anak kami terjebak di dalam narkoba. Kami takut anak kami terjebak di dalam narkotika. Ya Allah, jadikan anak kami ya Allah jadi anak yang soleh, yang kelak bisa menyeret kami dalam surga-Mu ya Allah. Jangan sampai anak kami menyeret kami dalam neraka-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ya. Juga yang ingin lebih kurangnya boleh minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, kurang ajar, kurang adab, kurang sopan, ada salah perkataan ulun, perbuatan ulun, boleh minta maaf kalau ulun manusia dan manusia kepada dosa dan salah. Dan ulun di sini hendak mengajak pian, jika pian berkenan, ulun ada majalah sama kalender, ibu-ibu yang mau berkenan, dan yang infaknya itu karena malam tahun baru di kota Surabaya, kita akan membuat maulid dan zikir akbar bersama Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur. Insya Allah yang pian berikan infak tersebut, insya Allah biar digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala keberkahannya. Dan di situ ada sedikit biografi Gus Kupul dan juga ada biografi daripada apa guru mulia kita Al-Habib Muhammad bin Sa'ad bin Habib, juga biar mendapat posternya. Insya Allah biar dapat berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah